Halo semuanya, balik lagi sama aku, Admin Sabita. Aku habis jogging jadi masih pakai jaket. Jadi mukanya muka bantal. I'm so sorry for that. So kita langsung ke intinya. Apa yang bakal aku bahas kali ini adalah tentang finance teknologi. Dari bahasa Inggris aja harusnya udah tahu artinya apa. Nah, finance teknologi atau fintech adalah inovasi yang berupa memberikan layanan keuangan supaya lebih efisien. Nah, itu tuh kayak pastinya menggunakan sistem informasi, menggunakan teknologi, ya kan? Pasti dari namanya aja udah fintech atau finance teknologi. Nah, jadi di dalam fintech nih ada apa aja? Fintech ini ada apa aja? Nah, di dalam fintech ini ada kayak pembayaran secara online, enggak cuma itu sih. Jadi kayak paymentnya aja lebih gampang, alatnya. Misalnya kita mau bayar pakai ATM, itu tuh termasuk dengan financial technology. Terus menggunakan pakai m-banking, pakai apa dia? Ya, pokoknya pakai aplikasi dari banknya atau bahkan pakai e-wallet, pakai Dana kayak gitu, atau pakai kartu e-money atau ya misalnya kayak buat tap parkir kan sekarang itu udah mulai ganti pakai yang kayak gitu, pakai kartu tol, pakai kartu e-money. Jadi bayar parkir pakai itu sekarang tuh guys, di mall tuh banyak, hampir semua mall tuh pasti gitu. Terus juga nah di fintech ini menyediakan kayak pembayaran juga secara online. Salah. Maksudnya kayak peminjaman online kayak gitu. Bahkan kayak sekarang tuh emang tersedia. Kayak di Shopee Pay aja tuh ada yang nomor pay later. Di GoPay ada juga GoPay later gitu-gitu guys. Bahkan kayak sekarang tuh ada aplikasi yang khusus peminjaman uang, dan itu tuh kayak misalnya ada aku laku aku lupa, ada namanya itu. Dan itu tuh emang terpantau apa adalah diinin sama OJK kayak gitu. Jadi ya, tapi aku belum, nggak pernah sih, alhamdulillah nggak pernah minjem gitu pakai itu, aku belum. Nah, vintage ini nih layanan keuangan yang berbasis digital, startup pembayaran, terus juga peminjaman atau lending, peer-to-peer lending, terus juga perencanaan keuangan, investasi retail, terus juga pembiayaan atau crowdfunding, terus ya intinya hal kayak gitu deh guys. Bilang fungsi dari vintage ini untuk memberikan kemudahan juga dalam melakukan transaksi, pokoknya yang sekitar dengan keuangan. Jadi ya intinya vintage ini bisa dibilang sebagai alat yang mempermudah kita buat melakukan layanan keuangan deh, intinya kayak gitu ya. Nah, di vintage ini OJK sama Bank Indonesia juga udah membuat regulasi. Regulasi itu apa sih? Nah, regulasi sendiri adalah artinya aturan untuk mengontrol suatu tindakan. Nah, dari fungsinya regulasi ini untuk timbulnya tuh persaingan sehat aja lah gitu ya. Nah, OJK sendiri udah ngeluarin regulasi untuk melindungi. OJK ini udah ngeluarin regulasi dan tujuannya untuk melindungi konsumen terkait keamanan dana dan juga datanya nih, pentingnya kan. Terus juga pencegahan pencucian uang, terus juga pendanaan terorisme, stabilitas sistem keuangan, terus juga untuk pengelolaan usaha vintage-nya sendiri kayak gitu. Terus peraturan BI ini tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran atau PTP, dan juga tentang penyelenggaraan teknologi finance atau finansial. Permasalahan dan risiko dari penggunaan vintage ini adalah pencurian data guys. Terus juga gagalnya, yaitu gagal dana yang udah terdebit nih, gagal transaksi. Terus juga penyalahgunaan data, terus pokoknya penipuan semacamnya. Nah, kayak kemarin kan sempat rame ya aplikasi uang yang buat uang kayak gitu. Aku nggak mau sebutin karena aku takut. Terus katanya pokoknya bahkan ada kenalanku ini mengalami hal yang serupa. Bukan aku yang maksudnya mengalami kayak dia menyimpan uang nih di aplikasi tersebut ya, mungkin kayak 500.000 atau berapa, terus tiba-tiba uang hilang entah kemana. Dan itu tuh banyak ternyata kayak di aplikasi TikTok gitu, kayak di TikTok gitu. Aku lihat, aku
ya aku di Twitter bahkan kayak ya mereka mengalami hal yang serupa kayak gitu, jadi kayak uang hilang, bahkan pencurian data sih sebenarnya itu ada guys. Nah itu tuh menjadi resiko dan juga persoalan yang sebenarnya harusnya nih di dua ini nih ya ada solusinya, cuma as you know in Indonesian like masih ya mungkin mereka masih belajar. Nah konsepnya ini kan tadi aku udah bilang kayak sistem pembayarannya ini secara online, kayak bahkan di e-commerce pun ada e-walletnya sendiri, kayak misalnya di Gojeknya ada GoPay, terus ya TikTok Shop juga kan sekarang kerjasamanya sama Tokped kan, iya Tokopedia e-commerce. Tokopedia ini juga kan sama GoPay pakainya itu, terus juga Grab kan pakai OVO, terus Shopee itu pakai ShopeePay. Nah bahkan kayak ada cara pembayaran lainnya tuh bisa pakai Dana, bisa pakai transfer bank nantinya itu akan muncul apa ya, kode virtual account ya, nanti bayarnya tuh transfer pakai virtual account kayak gitu. Vintage ini sendiri tuh menggunakan big data tuh untuk menyimpan data-data kayak penggunanya atau ya pokoknya data gitu. Terus juga ada menggunakan sistem cloud, jadi untuk penyimpanannya ini mungkin berbayar, jadi pakai cloud awan. AI sih pasti banyak yang menggunakan sekarang, itu udah ada yang namanya AI atau artificial intelligence. Pokoknya AI itu udah banyak, kayak misalnya kalian mau ngechat pihak banknya itu kadang yang balas AI juga bisa, jadi maksudnya kayak udah semua tuh udah gitu loh. Terus juga nanti terus juga pakai IoT atau Internet of Things, itu tuh kayak misalnya apa ya, contohnya kamu tahu kan kalau misalnya kita beli sesuatu misalnya ke supermarket, bisa mau debit, nah si yang buat bayar bank itu loh pasti kayak buat geser kartunya itu pakai tuh pakai IoT namanya. Terus buat QR terus masuk IoT Internet of Things kayak gitu. Terus kalau misalnya kita terus ada biometrics itu kayak kita misal seperti yang kalian tahu kayak fingerprint, terus juga pakai Face ID kayak gitu. Bahkan Bank Indonesia pun ada programnya guys, program dari dengan menggunakan vintage ini. Nah itu adalah untuk pengembangan UMKM, terus juga ada elektronifikasi, terus juga program dedikasi negeri, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pedalaman pasar uang dan pasar falas, dan juga lain sebagainya. Segitu dulu aja tentang vintage atau finance teknologi. Jadi segitu dulu aja dan aku sekian. Terima kasih. Bye-bye.